Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Firdaus dengan NIM A1C31950 dari Pendidikan Fisika kelas reguler B angkatan 2019 Universitas Jambi. Oke teman-teman, baiklah di sini saya ingin menjelaskan tentang pemahaman konsep dari momentum dan impuls. Oke, penasaran kalian kan? Yuk langsung saja kita dengarkan penjelasan dari saya. Yang pertama itu momentum. Momentum ini didefinisikan dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerakan suatu benda. Momentum merupakan besaran vektor. Secara matematis, rumusnya adalah P sama dengan M dikali V, di mana P sama dengan momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, V sama dengan kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Sedangkan impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata F dan selang waktu singkat delta T selama gaya impulsif bekerja. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan arah gaya impuls F. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan vektor F dikali vektor delta T sama dengan vektor F dikali buka kurung T2 dikurang T1. Oke. Jika gaya impulsif F termasuk yang berubah terhadap waktu T dapat digambarkan sesuai dengan grafiknya ya. Oke. Lanjut. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Nah, bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Nah, jadi dapat kita rumuskan sebagai berikut. I sama dengan delta P sama dengan P akhir dikurang P awal. Nah, kemudian untuk gayanya delta F dikali delta T sama dengan MV akhir dikurang MV awal. Oke. Nanti sini nangkap kan? Oke. Suatu momentum selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Oke, misalnya bola biliar A dan bola biliar B. Nah, sesaat sebelum tumbukan, bola A itu bergerak mendatar ke kanan dengan momentum Nava dan bola B bergerak mendatar ke kiri dengan momentum MB VB. Oke. Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Nah, baik. Kemudian ada juga penerapan konsep momentum dan impuls. Nah, di mana di sini penerapan yang pertama itu yaitu gaya dorong pada roket. Nah, di sini sebuah roket yang akan bergerak menuju ke luar angkasa ya akan mengalami gaya dorong. Nah, gaya dorong ini sesuai dengan prinsip dari perubahan momentum. Nah, yaitu delta M dikali V per delta T sama dengan delta P per delta T. Nah, perubahan momentum udara yang terjadi di dalam roket ya menyebabkan roket mengerjakan gaya vertikal ke bawah. Nah, pada udara dalam roket. Nah, sesuai dengan hukum 2 Newton ya, muncul reaksi yaitu udara dalam roket mengerjakan gaya pada roket dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan, sehingga gaya yang dikerjakan udara dalam roket pada roket berarah vertikal ke atas. Nah, gaya vertikal ke atas yang bekerja pada roket inilah yang kita sebut sebagai gaya dorong pada roket, sehingga roket dapat bergerak naik atau gaya dorong ke atas roket. Nah, secara matematis yang terjadi pada roket itu dapat kita rumuskan P awal sama dengan M dikali V, kemudian P akhirnya buka kurung M ditambah delta M kurung, terus buka kurung lagi V ditambah delta V ditambah negatif buka kurung negatif delta M tutup kurung buka kurung lagi
V dikurang U. Nah, kurung. Kemudian untuk P akhirnya sama dengan M dikali V ditambah M dikali delta V ditambah U dikali delta M dan ditambah delta M dikali delta V. Oke, sehingga hukum kekekalan momentum yang dikerjakan roket itu dapat kita rumuskan P awal sama dengan P akhir. Nah, P awalnya itu kita turunkan M dikali V sama dengan M dikali V ditambah M dikali delta V ditambah U dikali delta M. Jadi untuk mencari delta V nya tinggal kita turunkan lagi sama dengan negatif minus U dikali delta M per M. Oke. Nah, kemudian itu ada juga penerapannya yaitu di bidang desain faktor keselamatan mobil. Nah, di sini sebuah mobil yang memperlihatkan faktor keselamatan di dalamnya terdiri dari kantung udara, sabuk pengaman, rangka bodi yang kuat, dan gumpalan pada bagian depan dan belakang mobil. Nah, desain faktor keselamatan pada mobil, nah itu ditunjukkan pada gambar mobilnya sendiri ya. Dalam pembuatan desain faktor keselamatan mobil menggunakan prinsip dari gaya impulsif. Nah, bagian depan dan belakang mobil didesain agar dapat menggumpal secara perlahan ketika tabrakan yang terjadi sehingga menyebabkan selang waktu kontak lebih lama dan sangat mengurangi gaya impulsif yang akan diterima pengemudi. Nah, sebuah kantung udara diletakkan di antara setir dan pengemudi dibuat dari bahan yang lunak. Hal ini dikarenakan supaya impuls yang diberikan kantong udara akan berlangsung lebih lama dan akan mengurangi gaya impulsif yang dikerjakan kantong udara pada pengemudi. Oke. Nah, fungsi kantong udara ini antara lain sebagai penyangga karena tabrakan membuat mobil berhenti dengan cepat. Nah, pengurang momentum karena pengendara bergerak ke depan dengan cepat. Nah, sebuah impuls untuk pengurang momentum pengendara sehingga menjadi nol atau memberhentikan pengendara. Nah, oke. Sekian dulu yang dapat saya jelaskan tentang pemahaman konsep dari momentum dan impuls. Nah, terakhir pada akhir video ini saya yang masih saya belum paham ya, mengapa pada momentum ini apabila dua buah benda bertumbukan akan menghasilkan hasil yang sama sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Nah, itulah yang masih belum paham. Oke. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.